Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Sutiono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 20104112224. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Dalam konsep Islam, definisi ini ada dua unsur, yaitu jami dan mani. Jami ini artinya utuh, universal, luas, yang mencakup keseluruhan. Lalu yang berikutnya adalah mani. Mani ini adalah pembeda atau pembatas, atau bisa saja ciri khusus yang tidak ketemu dengan pendefinian yang lain. Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang khusus pendapat amanah dari Allah, yaitu berupa memakmurkan kehidupan yang ada di bumi ini. Secara unsur, manusia ada dua dimensi, yaitu unsur jasadiyah dan rohaniyah. Unsur jasadiyah yaitu jasad, unsur rohaniyah yaitu ruh. Dimana jasadnya manusia ini adalah fana, yang dimaksud fana ini adalah mudah rusak dan hilang. Manusia merupakan makhluk dari unsur jasmani dan rohani, tetapi spesifiknya adalah yang diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanahnya. Asal-usul berikutnya adalah asal-usul manusia. Banyak penerjemah atau penafsir yang mendefinisikan asal-usul manusia. Dari pandangan Islam sendiri, asal-usul manusia itu dari tanah. Ada yang disebut mintin dan minturab. Mintin ini sendiri yang berarti tanah dan minturab yang berarti debu. Contohnya ini misalnya setelah selesai penguburan atau pemakaman, biasanya orang-orang itu menaburkan sedikit taburan beberapa butir pasir atau tanah yang ada di pemakaman situ, dengan mengucapkan 3 kalimat, yaitu minha khalaqnakum ma fiha na'idukum, dan yang ketiga adalah wa minha nukhrijukum. Dalam bidang Islam, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam, yang terbentuk sebagai seorang laki-laki. Lalu Allah menciptakan seorang wanita, yaitu Hawa. Hawa ini penciptaannya banyak yang menafsirkan. Salah satunya ialah Hawa ini diciptakan dari tanah, tetapi dengan unsur yang berbeda. Setelah itu Allah mempertemukan mereka berdua, lalu Allah berikan nafsu kepada mereka berdua, lalu mereka beranak pinak dan menghasilkan seorang anak. Nah, seorang anak ini tercipta bukan dari tanah lagi, tetapi dari saripati tanah. Yang selanjutnya adalah potensi yang dimiliki oleh manusia. Potensi yang dimiliki oleh manusia sendiri ada 3. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah kebebasan. Yang pertama adalah akal.
pada akal yang dimiliki oleh manusia sendiri menghasilkan cipta, rasa, dan karya. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ingat Allah kepada manusia ini adalah mereka menggunakan nafsu mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kebebasan. Manusia di bumi ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi tetap pada aturan. Lalu yang terakhir adalah kelemahan manusia. Nah, kelemahan pada manusia ini sangat banyak sekali. Antara lain yang dapat saya sebutkan adalah yang pertama itu adalah suka berkeluh kesah. Yang kedua, tamak. Yang terakhir, sombong. Tetapi sifat buruk yang dimiliki oleh manusia adalah kesombongan. Mereka sangat sombong. Yang kedua adalah sifat tamak. Masih ingin yang lebih. Tamak ini termasuk dosa terbesar kedua setelah sombong. Yang ketiga adalah suka berkeluh kesah. Oke, sekian dari penjelasan saya yang cukup singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.